Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sofiun Nafi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian SDM kelas A. Yang kami sayangi teman-teman mahasiswa manajemen dakwah, khususnya di kelas Sistem Pengendalian SDM kelas A. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atas nama Jalani Aja Dulu izin memperkenalkan diri kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Toto, yaitu saya sendiri, Indah Puspitasari, Muhammad Siddiq, Royan Nur Amar, Roma Syahrita, dan Adi Ajeng. Kelompok kami pada kesempatan yang berbahagia ini akan mempresentasikan sebuah tema yang menarik sekali, yaitu tentang pemeliharaan hubungan kerja. Lalu bagaimana penjelasan yang akan kami sampaikan? Mari simak penjelasan berikut ini. Pemeliharaan hubungan kerja. Pengertian pemeliharaan yaitu usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik mental sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tujuan perusahaan. Karena karyawan adalah aset utama setiap perusahaan yang selalu aktif berperan dan paling menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatannya itu perlu mendapatkan pemeliharaan sebaik-baik. Dengan mendapatkan pemeliharaan dan perhatian, maka karyawan akan lebih loyal terhadap perusahaan. Metode-metode pemeliharaan. Yang pertama yaitu adalah komunikasi. Pengertian komunikasi yaitu suatu alat pemeliharaan informasi dan komunikator kepada komunikasi agar antar mereka itu terdapat interaksi. Komunikasi juga digunakan untuk menyampaikan informasi kepada komunikan. Proses-proses komunikasi adalah yang pertama adanya dua pihak yang terlibat, yaitu subjek dan objek. Yang kedua, adanya pesan yang hendak disampaikan oleh subjek kepada objek. Yang ketiga, pemilihan cara atau metode yang digunakan oleh subjek untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, pemahaman metode penyampaian pesan oleh objek. Yang kelima, umpan balik dari objek ke subjek. Yang kedua, insentif. Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Metode insentif itu merupakan data penggerak yang merangsang terciptanya pemeliharaan karyawan. Karena dengan pemberian insentif, maka karyawan merasa mendapatkan perhatian dan pengakuan terhadap prestasi yang dicapainya, sehingga semangat dan sikap loyal terhadap perusahaan akan lebih baik. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang jenis-jenis insentif. Jenis-jenis insentif ini dibagi menjadi dua, yaitu insentif positif dan insentif negatif. Dalam insentif positif ini yaitu sebuah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya yang berupa hadiah, baik itu dalam bentuk material ataupun non material. Sedangkan insentif negatif ini
yaitu daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk ancaman, hukuman, di mana ancaman dan hukuman ini terjadi di saat kinerja karyawan tersebut di bawah standar perusahaan yang ada. Selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk insentif. Bentuk-bentuk insentif ini dibagi menjadi 3. Bentuk-bentuk insentif non material, sosial, dan material. Dalam bentuk-bentuk insentif non material ini yaitu sebuah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk penghargaan seperti piagam, piala, medali berdasarkan prestasi kerjanya. Kemudian yaitu social incentive. Dalam social incentive itu yaitu sebuah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas untuk mengembangkan kemampuan diri karyawan seperti promosi ataupun pendidikan yang dibutuhkan karyawan ataupun perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu material. Material insentif ini yaitu sebuah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk barang dan uang ataupun sejenisnya. Material insentif ini bernilai ekonomis sehingga dapat mensejahterakan karyawan beserta keluarganya ataupun saudara-saudaranya ataupun yang lainnya. Selanjutnya, cara menjalin hubungan baik antara perusahaan dan karyawan ataupun sebaliknya. Seperti yang mana kita ketahui, karyawan dan perusahaan adalah hal yang saling berhubungan dan juga saling membutuhkan. Karena tanpa ada karyawan, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik ataupun kurang efisien ataupun sebaliknya. Karyawan tanpa ada perusahaan tanpa ada karyawan juga tidak akan berjalan dengan tidak baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjalin hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan? Di sini saya membagi menjadi 4, yaitu outing, liburan, makan siang, penghargaan. Yang pertama yaitu outing. Di sini cara untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dan karyawan dilakukan dengan outing. Outing ini yaitu merupakan suatu kegiatan atau permainan yang diselenggarakan suatu komunitas ataupun perusahaan yang bertempat di luar ruangan atau di alam terbuka. Jadi outing ini merupakan kegiatan mengajak karyawan ke tempat outing untuk membantu karyawan dalam pengembangan diri ataupun untuk menghilangkan jenuh ataupun bosan yang ada dalam diri karyawan. Selanjutnya yaitu liburan. Liburan ini sebagaimana kita ketahui yaitu seperti ya kegiatan wisata lah, seperti itu. Ajaklah karyawan sesekali untuk liburan, baik itu berlibur di pantai, pulau, puncak, ataupun taman wisata. Yang penting tujuan diadakannya liburan ini bermanfaat untuk menjalin hubungan antara karyawan dan perusahaan ataupun untuk menghilangkan jenuh, kesal, dan bosan dengan pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, makan siang. Mungkin dalam cara ini kita sebagai manajer atau atasan perusahaan mengajak untuk makan siang ataupun ngobrol santai di sela-sela istirahatnya. Dan walaupun tindakan ini menurut sebagian orang tidak berarti, menurut saya mulailah menjalin hubungan baik melalui hal-hal kecil seperti makan siang ataupun ngobrol di saat istirahat kalau ada waktu gitu. Membuat karyawan merasa lebih dihargai oleh perusahaan tersebut.
Yang terakhir yaitu yang keempat, penghargaan. Cara yang dilakukan di sini yaitu berupa pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, baik itu dalam bentuk piagam ataupun dalam bentuk material seperti uang, barang. Karena selain di satu sisi penghargaan ini mungkin cara untuk menjalin hubungan baik antara karyawan dan perusahaan, di lain sisi juga dibutuhkan karyawan dari hasil kerja mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepuasan kerja. Materi kepuasan kerja ini diambil dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Bapak Edi Sutrisno. Pembahasan kepuasan kerja ini ada dua bagian, yang pertama pengertian dan yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu pengertian. Kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaannya yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, dan imbalan yang diterima. Menurut Bapak Handoko, kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan yang memandang pekerjaan mereka. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap atau perasaan seseorang, bisa berupa positif atau negatif terhadap pekerjaan dan lingkungannya. Lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 4. Yang pertama, faktor psikologi. Faktor psikologi berhubungan dengan kejiwaan karyawan, meliputi minat, bakat, dan keterampilan. Jika seseorang ditempatkan pada posisi di mana sesuai dengan minat dan bakat mereka, maka ini akan mendapat nilai plus gitu, karena mereka bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lanjut pada faktor sosial. Faktor sosial ini yaitu interaksi sosial antar karyawan atau karyawan terhadap atasannya. Nah, jika seseorang mempunyai interaksi sosial yang baik terhadap orang lain, maka itu akan berpengaruh juga kepada pekerjaannya gitu. Jadi ketika kita salah atau kurang mengerti, itu bisa minta pendapat dari orang baiknya seperti apa, dan orang juga akan respect terhadap kita. Nah, yang ketiga yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini bisa berhubungan dengan fisik karyawan dan pekerjaannya. Maksudnya fisik karyawan ini yaitu kondisi kesehatan dan umur. Sedangkan pekerjaan ini bisa berupa ruangan, suasana, cuaca, penerangan yang ada di dalam ruangan tersebut. Jika misalnya salah satu dari aspek itu tidak ada gitu, misalnya penerangan di situ kurang redup, nah maka itu akan berdampak kepada pekerjaan mereka. Lanjut, yang terakhir yaitu faktor finansial. Faktor finansial ini berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, bisa berupa gaji, penghargaan, atau tunjangan-tunjangan. Nah, misalnya gaji, jika seseorang karyawan ini mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang dia kerjakan, maka ini menambah nilai plus gitu pada kepuasan kerja kita. Jadi kita udah bekerja udah mendapatkan sesuai dengan apa yang kita keluarkan gitu. Nah, dari keempat faktor ini jika berjalan dengan baik, maka akan membuat hasil yang positif juga gitu. Jadi kepuasan kerja ini benar-benar dirasakan oleh si karyawan ini gitu, maksudnya dalam hal positif. Tapi jika ada salah satu yang misalnya kondisi kesehatan, misalnya si orang ini sakit-sakitan, nah itu akan sangat berdampak pada pekerjaan dan lingkungannya. Mungkin sampai di sini saja bahasan mengenai kepuasan kerja, bisa lanjut kepada bahasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu manajemen stres.
Manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan dan cara penyelesaian masalah. Adapun cara efektif agar kita dapat bertahan dari stres yaitu melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berjalan-jalan ke tempat favorit, melakukan hobi, mengunjungi tempat-tempat yang baru, dan masih banyak lainnya. Adapun pemicu munculnya stres terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tension. Apa itu tension? Tension itu mengalami situasi tekanan mental, contohnya mempunyai hutang, suami atau istri yang selingkuh. Yang kedua, frustasi, yaitu mengalami kekecewaan karena ambisi atau cita-cita yang terlambat atau gagal didapatkan. Yang ketiga, konflik, rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan syukur menentukan 2 pilihan atau lebih. Contohnya, pasangan suami istri yang tidak pernah rukun akan berpikir apakah akan bercerai atau tidak. Yang keempat, krisis atau keadaan mendadak, contohnya bencana alam atau kematian seseorang yang kita cintai atau sayangi. Adapun strategi penyelesaian masalah dalam manajemen stres itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, mengubah situasi atau hindari sumber masalah. Contohnya, jika beberapa hari lagi akan menghadapi ujian, langkah yang tepat untuk menghindari stres tersebut adalah menyiapkan fisik atau mental dari jauh-jauh hari agar ketika mendekati ujian kita lebih siap. 2. Mengubah reaksi kita terhadap stres tersebut. Misalnya, kata-kata aku harus atau tidak boleh mungkin bisa diubah dengan kata-kata yang syarat dengan kompromi. Misalnya, aku akan berusaha, dan bila hasilnya belum sesuai harapan, aku akan mencobanya lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan pemeliharaan hubungan karyawan melalui kepuasan kerja dan manajemen stres. Jadi di kelompok kami membahas 2 metode yang dilakukan dalam pemeliharaan hubungan kerja. Nah, jadi pemeliharaan hubungan karyawan melalui kepuasan kerja dan manajemen stres ialah sebuah usaha meningkatkan hubungan pekerja dengan pengusaha melalui 2 metode. Yang pertama, kepuasan kerja dan juga manajemen stres. Nah, kepuasan kerja itu dilihat dari sifat tugas dan hasil yang dicapai oleh karyawan itu sendiri. Kemudian kalau dengan metode manajemen stres yaitu pengelolaan gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang dialami oleh pekerja sendiri secara baik. Nah, 2 metode ini bisa dilakukan menggunakan strategi yang baik agar berhasil. Pada metode kepuasan kerja bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, menyediakan lingkungan terbaik bagi karyawan. Dan yang kedua, menyediakan fasilitas yang memadai bagi karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir, sebuah perusahaan harus memiliki tujuan atau target yang terukur. Dengan demikian, sebuah perusahaan akan gampang. Jadi karyawannya bisa mencapai tujuannya. Kemudian, pemeliharaan hubungan karyawan dengan metode manajemen stres bisa menggunakan strategi 3 hal juga. Yang pertama, harus mengetahui gejala stres itu sendiri apa aja yang ada pada karyawan itu. Yang kedua, mengubah pola perilaku. Contoh gampangnya, seorang karyawan mengubah pola perilaku. Contoh dalam mengerjakan sebuah tugas, dia tidak terlalu kaku dan tidak tertekan, maka dengan itu stresnya pun akan berkurang. Dan yang terakhir adalah relaksasi sederhana. Relaksasi sederhana bisa kita pakai dengan istilahnya ice breaking atau dengan relaksasi yang bisa kita laksanakan
secara sederhana. Nah, jika dilakukan dengan baik, dua metode tersebut tentunya menghasilkan hal baik pula bagi sebuah perusahaan. Di antaranya, produktivitas dari perusahaan tersebut bisa meningkat, kemudian disiplin dari karyawan itu pun juga meningkat, dan dengan adanya produktivitas dan disiplin tentunya adanya ketenangan, keamanan, kesejahteraan bagi karyawan itu sendiri. Dan juga dengan demikian konflik yang terjadi pun berkurang. Dan karena konflik itu berkurang, terciptalah suasana harmonis di dalam perusahaan tersebut. Dan dengan demikian pekerjaan akan dilakukan secara efektif. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.